Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh ada lagi di saat ini. Kita ada di hari Minggu yang pertama di bulan Mei. Puji Tuhan, kalau kita ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Gak terasa sudah hampir pertengahan tahun. Di tahun 2020 ini kita terus ada dalam perlindungan Tuhan. Dan saya percaya untuk seterusnya perlindungan Tuhan sempurna. Berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Karena itu saat ini mari kita naikkan pujian syukur. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, senangkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari mulai bangun hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya pekerjaan kuasa Roh Kudus tidak akan pernah bisa dibatasi dengan situasi, kondisi yang ada. Roh Kudus akan bekerja di setiap hati kita yang rindu akan hadirat Tuhan. Karena itu pastikan saat ini Roh Kudus bekerja dalam kehidupanmu. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Syukur. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Syukur. Oh.
Tuhan namamu. Kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan. Kuduslah Tuhan, 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 kuduslah Tuhan namamu. Haleluya, haleluya. Mari beri kemuliaan kepada Tuhan kita, Allah yang kudus. Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan, kejayaan, pengagungan, kemasyuran hanya bagi Engkau, Allah kami yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkaulah yang terima pujian kami Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan. Kota benteng kami, tubuh pertahanan kami, menara perlindungan, tempat pelarian kami Tuhan. Ketika kami ada dalam berbagai macam persoalan hidup Tuhan, kami hanya mau bersandar pada Engkau Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak Engkau yang menikmati kebaikan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kita ada sampai saat ini semua hanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Dengan apakah ku balas segala
ini. Segenap Haleluya hatiku Yesus. menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Puji Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Haleluya. Kami mau beri pujian, beri hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Kami sungguh menikmati betapa Engkau dahsyat, hebat dan luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus menikmati buah pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Kami terus menikmati damai sejahtera yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami tenang Tuhan ketika kami ada di dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap lebih lagi dengan Engkau Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami kepadamu. Kuasai setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Untuk kami benar-benar menyenangkan Engkau saat ini Tuhan. Kami percaya tidak ada kuasa lain di tempat ini. Hanya ada kuasa Roh Kudus yang menguasai setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, setiap kami hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian di ibadah saat ini Tuhan. Kami biarlah tetap tinggal dalam urapan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Dan biar segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami tabiskan ibadah di saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang siap lebih dahsyat lagi dengan Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mau memuji Tuhan pagi hari ini, saya rindu menyapa engkau yang ada di rumahmu. Haleluya, puji Tuhan. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Sebab Yesusku dahsyat, hebat, dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya sukacita yang Tuhan kerjakan menjadi bagian kita semua. Saat hari ini kita mau bersukacita karena Tuhan. Mari beri hormat, beri puji, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari maut, yang menjadikan kita berharga dan mulia di mata Tuhan. Haleluya. Kami beri puji, kami mau berikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Kami dipuji, kami dihormat, segala kuasa kemuliaan kepadamu. Mari berpuji,
kasih Tuhan. Kau diberi kuasa. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Amin. Kau diberi kuasa. Diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, cepat jadi Lagi katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Kuasa dari Raja mulia. Amin. Yes. di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Berapa banyak yang percaya kalau kau punya kuasa? Nyanyikan pujian ini dengan iman. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Ku diberi kuasa Kuasa dari Raja mulia. Amin. Kuasa iblis dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, cepat jadi Katakan dengan imanmu. Amin. Bila Allah ada bersamaku, cepat jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, cepat jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami mau berdiri dengan iman kepada Tuhan. Allah kita yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhan, Engkau Engkau perisai hidup kami Tuhan. berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi Raih kemenangan yang Tuhan berikan. merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Raih
Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kemenangan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami Tuhan. Yang membuat kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami hidup dalam kemurahan Tuhan. Haleluya Tuhan. Kebenaran-Mu yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Dan saat ini kami mau katakan Tuhan, kalau kami masih ada sampai saat ini, kalau Tuhan masih izinkan kami hidup sampai saat ini, kami mau hidup untuk Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Terima kasih buat keselamatan. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Amin. Kau memberikanku hidup dan pengalaman. Ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku katakan janjiku kepadamu. Ini janji kami Tuhan. Amin. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari. Ayo kau yang ada di rumah, nyanyikan pujian ini sebagai doa dan janji-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Yes, amin. Dari kasih-Mu, selama ku hidup bagimu. Biar mata kami selalu tertuju kepada-Mu Tuhan. Amin. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan kami Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Lagi katakan dunia tak bisa menjauhkan. Amin. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami itu telah naik di hadapan Tuhan, bagaikan dupa di hadapan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan,
Sehingga siaplah Engkau memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami semua ada dalam kekudusan Tuhan. Firman yang diberitakan adalah firman yang memberkati, firman yang memulihkan, firman yang menyembuhkan, dan firman yang menyelamatkan. Hamba-Mu ada dalam kontrol Roh Kudus, sehingga setiap apa yang diucapkan itu berasal dari Engkau dan dalam pengurapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, diberkati semua yang telah mengambil bagian untuk ibadah hari ini. Kami mau dengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kita boleh ada lagi hari ini setelah melewati 1 bulan. Dan sekarang kita berada pada minggu pertama di bulan Mei, bulan yang kelima di tahun 2020. Dan oleh karena kemurahan Tuhan sajalah kita boleh ada hari ini. Tanpa sadar usia kita berarti ketambahan 1 bulan lagi. Puji Tuhan, betapa kasih Tuhan dalam hidup kita, mempertemukan kita lagi walaupun dalam program ini, dan kita berharap kita semua diberkati oleh Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan bagian dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sedang berbicara tentang kasih Tuhan. Ya. Betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Saya akan mulai dengan satu pembacaan ayat yang terambil dari surat Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Karena seperti biasa kami juga dalam setiap minggu pertama melaksanakan perjamuan suci. Dan karena itu, mari kita melihat pembacaan di 2 buah ayat ini dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 1 dan ayat yang kedua. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara-saudara, Efesus ini adalah satu kota yang besar, satu kota yang ramai. Tetapi Efesus yang juga memiliki jumlah orang percaya yang banyak, yang akhirnya dalam kitab Wahyu menyebutkan bahwa jemaat ini akhirnya mengalami satu kondisi yang sangat memprihatinkan ketika mereka kehilangan kasih Allah yang mula-mula. Nah, karena itu saudara-saudara, Paulus telah menulis kepada jemaat ini tentang bagaimana Yesus telah menjadi korban, menyerahkan nyawanya bagi kita untuk keselamatan kita. Dan marilah kita hidup berdasarkan pengorbanan ini yang didasarkan pada kasih Allah kepada kita. Yohanes pasal 3 ayat 16, begitu besar kasih Allah kepada kita. Dia menyerahkan anaknya yang tunggal, sehingga siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sungguh saudara-saudara, kasih ini berbeda dengan kebanyakan kasih yang mungkin pernah kita tahu. Kamus besar bahasa Indonesia pun sangat-sangat sedikit artinya, sederhana artinya.
Saya coba melihat dalam kamus itu disebutkan tentang kasih. Apa artinya kasih? Kasih itu adalah rasa sayang, cinta, suka kepada. Seperti itu pengertian kamus. Lalu ada contoh di bawahnya yang disebutkan pria itu menaruh kasih kepada wanita tetangganya. Bahkan kalau saya mau telusuri ini lebih kepada pemahaman kasih eros. Kasih hawa nafsu. Tetapi apa yang dicatat oleh Paulus dalam pasal yang kelima surat Efesus ini berbicara tentang kasih Allah. Kasih yang bersifat agape. Kasih yang tidak menuntut balas jasa. Kasih yang rela berkorban. Kasih yang menerima kita apa adanya. Sebagaimana bentuk kasih yang dimaksud ini yang kadang kurang kita memahami. Ada orang menilai kasih begini. Ketika seseorang memberikan sesuatu kepadanya. Lalu kita mulai melihat orang ini begitu baik dan sangat mengasihi saya. Saudara-saudara, tidak sebatas itu kasih Tuhan kepada kita. Bahkan dia rela mengorbankan dirinya. Saudara, pengorbanan ini pun ada. Kalau saudara membaca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ketiga. Ada juga yang mengorbankan dirinya. Tetapi dalam ayat yang ketiga disebut begini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita bersyukur di kondisi virus corona ini, banyak orang melakukan pemberian kasih. Tetapi kasih ini begitu sangat terbatas. Contoh, pemerintah membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, artinya orang-orang yang perlu dibantu. Tapi kita tidak bisa mengukur apakah dengan data yang ada kemudian kita memasukkan dia sebagai orang perlu dibantu. Padahal ternyata dia orang yang rajin, orang yang berusaha, orang yang ternyata memiliki kelebihan. Nah, saudara, tetapi dalam bagian ini pun, walaupun kita membagi-bagi sesuatu yang kita punya, dan sekalipun kita membakar tubuh kita, tapi kalau kita tidak memiliki kasih, ini perbedaan. Yesus datang dengan kasih dari Allah. Kasih yang tidak bisa diukur dengan kemampuan akal kita berpikir. Kasih yang tidak terbatas. Saudara-saudara, dalam Efesus pasal yang ketiga, kita melihat juga tentang bagian ini, penjelasan tentang apakah kasih itu. Pasal yang ketiga, dalam surat Efesus ayat yang ke-18, satu kerinduan seorang Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Dia berkata begini, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Artinya apa? Kasih Kristus itu tidak bisa kita ukur dengan kemampuan kita berpikir. Betapa panjang, betapa lebar, betapa tinggi, betapa dalamnya. Apakah itu? Mari kita akan melihat kasih yang dimaksud di sini. Apa arti kasih agape yang sesungguhnya? Kita kembali ke 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita melihat dalam ayatnya yang ke-4. Ayat 4, kasih itu sabar. Sebelum saya lanjut dengan bagian-bagian ini,
Dan mungkin ini akan merupakan khotbah lanjutan kita ke depan. Yang pertama, menurut penjelasan Paulus kepada orang-orang yang ada di Korintus, kasih yang dimaksudkan oleh Paulus, kasih yang dari Allah, kasih Kristus adalah sabar. Saudara-saudara, kata ini sederhana, tapi mengandung arti yang sangat dalam. Kasih itu sabar. Berapa banyak orang sekarang yang tidak memiliki kesabaran? Apalagi dunia sedang memanja orang-orang yang hidup di era sekarang ini dengan semua serba instan. Kita datang ke restoran siap saji, begitu duduk pesan, makanan langsung datang. Orang tidak lama menunggu. Nah, segala sesuatu begitu cepat. Kita bisa bertransaksi dengan begitu sangat cepat. Saya bisa beli tiket pesawat dari rumah saja. Dengan begitu cepat, hanya beberapa menit saja prosesnya sudah selesai. Saya sudah memiliki. Tapi kesabaran itu perlu waktu. Kesabaran itu perlu proses. Kasih itu sabar. Mari kita melihat begitu banyak contoh dalam Alkitab ketidaksabaran orang-orang. Sarah, istri Abraham, adalah seorang yang kehilangan kesabaran menanti janji Tuhan. Tidak ada tanda-tanda dia bisa hamil. Seolah-olah menutup pikirannya bahwa Tuhan tidak sanggup dalam kondisi itu. Sehingga dia memberikan seorang pembantunya kepada Abraham. Apa yang terjadi? Hasil dari ketidaksabaran ini membuat peperangan di dunia ini tidak pernah berhenti. Ada contoh-contoh lain tentang orang-orang yang tidak sabar. Saul tidak sabar menanti seorang nabi yang akan datang memberikan persembahan kepada Tuhan, membakar korban kepada Tuhan. Akhirnya dia mengambil alih, dan inilah kesalahan Saul, sehingga Tuhan menolak dia untuk meneruskan kerajaan Israel. Apa akibatnya? Ketidaksabaran membuat Saul hidup dalam kepahitan, hidup dalam kebencian kepada seorang anak muda yang bernama Daud. Mari kita melihat contoh ketidaksabaran yang lain. Absalom, salah seorang putra Daud. Mungkin saja Tuhan merencanakan bahwa tahta kerajaan itu akan dialihkan kepadanya. Tapi Absalom tidak sabar. Ketidaksabaran Absalom, bahkan dia mengkudeta ayahnya. Saudara-saudara, apa yang menjadi akhir hidup dari Absalom? Ayahnya yang dikudeta. Dia melucuti kerajaan ayahnya. Kenapa? Karena ketidaksabaran. Akhirnya, saudara-saudara, semua berakhir dengan sesuatu yang sangat mengerikan. Tapi kasih itu sabar. Dalam pasal 13 ayat 4 ini memuat dua kata sabar. Kata sabar dibuka dengan hal yang pertama dan diakhiri dengan sabar yang kedua. Sabar yang pertama itu adalah sabar menunggu. Sabar menanti. Ada waktu Tuhan untuk kita. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, maka Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Ada waktu Tuhan untuk kita. Kalau kita mampu bersabar,
Kalau kita bisa bersabar, ada waktu Tuhan untuk kita. Ada waktu kita diberkati. Ada waktu Tuhan mengangkat kita. Ada waktu Tuhan memulihkan kita. Ada waktu Tuhan menyembuhkan kita. Saya pernah bersaksi di waktu yang lalu. Seorang kekasih 9 tahun dia sakit. Bahkan dia tidak sabar lagi sampai dia sempat minum racun untuk bunuh diri. Karena dia kecewa dengan penyakit yang tidak kunjung sembuh. Tapi setelah 9 tahun, Tuhan memulihkan dia dengan sangat ajaib. Mujizat Tuhan terjadi baginya. Ada waktu Tuhan untuk kita. Mari kita belajar hidup untuk sabar. Sebab inilah kasih Tuhan. Kita harus melakukan kasih ini sebagaimana Kristus telah mengasihi kita. Yohanes pasal yang ke-15 menyebutkan seperti ini. Seperti Bapa mengasihi aku mengasihi kamu, hiduplah dalam kasihku. Apakah kasih itu? Sabar. Saudara-saudara, milikilah kesabaran dalam hidup kita. Sebab kalau kita sabar, banyak ayat menulis tentang orang-orang yang sabar. Saudara belajar membaca kitab Amsal Salomo. Di sana ada perbandingan-perbandingan bagaimana orang-orang yang sabar. Bahkan satu ayat mengatakan orang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Marilah hari-hari ini kita menjadi orang-orang yang sabar. Sabar menunggu waktu Tuhan. Sabar menunggu berkat Tuhan. Sabar menunggu Tuhan buka jalan. Sabar menunggu Tuhan menolong kita. Selalu Tuhan punya waktu yang tepat untuk kita. Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan bagi kita begitu sangat tepat. Jangan ceroboh, saudara-saudara, melebihi apa yang Tuhan targetkan bagi kita. Saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Percayalah saudara, Tuhan kita Tuhan yang baik. Nah, ketika Tuhan mengajarkan ini, ketika Alkitab mengajarkan kesabaran, karena Yesus telah menunjukkan semua kesabarannya, bahkan sampai hari ini, Yesus sabar untuk kita. Di zaman Nuh, Tuhan berikan kesempatan yang panjang dalam kesabarannya. 120 tahun Tuhan menunggu orang-orang untuk datang kepadanya. Tetapi tidak ada yang datang kecuali keluarga Nuh. Saudara-saudara, ada satu ayat di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Katakan amin. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dengarkan baik-baik. Kalau Tuhan berjanji kepada kita, Dia pasti akan menggenapinya. Hanya apakah kita sabar atau tidak, ini yang menjadi persoalan. Tapi Tuhan pun mengatakan di sini, Dia sabar terhadap kamu. Sampai hari ini Tuhan sabar terhadap kita. Dia tetap menunggu. Dia tetap menanti kita. Saudara-saudara, kapanpun, selama waktu masih ada, mari kita percaya kepada Tuhan. Tuhan sabar ketika Dia menderita. Ketika Dia ditangkap di Taman Getsemani. Kemudian Dia diarak di satu tempat ke tempat yang lain. Dihina, diolok, dipermalukan.
direndahkan, dipukul, dicaci maki. Tapi dia sabar. Kesabaran Tuhan inilah yang melahirkan kita gereja Tuhan. Kesabaran Tuhan inilah yang menyelamatkan kita. Kesabaran Tuhan inilah yang menyembuhkan kita. Kesabaran Tuhan inilah yang memberkati kita. Saudara-saudara, Tuhan sabar untuk kepentingan-kepentingan kita. Karena sungguhnya kasih itu bukan mementingkan diri sendiri, tapi justru orang lain. Yesus rela berkorban untuk kita. Karena itu, saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan. Marilah kepada Tuhan. Responi kesabaran Tuhan untuk kita. Apapun keadaan kita, kasih Tuhan adalah sabar. Dia sabar terhadap kita. Dia menunggu kita. Dia menanti kita untuk menolong kita, untuk memberkati kita, untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita, untuk menyelamatkan kita. Tuhan sedang buka tangan dengan sabar menunggu kita. Ada satu kisah. Saya mengakhiri khotbah ini dengan cerita ini. Yang mungkin mirip dengan cerita anak yang terhilang dalam Alkitab. Anak ini bukan cuma mengambil bagiannya, tapi pun dia merampas apa yang bukan miliknya. Dari bapaknya, dari keluarganya. Lalu dia meninggalkan rumah dan pergi ke tempat yang jauh. Sampai di sana dia memboroskan hartanya. Lalu pada satu saat dia hidup dalam kemiskinan. Dia sadar, dia merasa berdosa dan ingin kembali kepada bapaknya. Sebelum dia kembali kepada bapaknya, dia menulis surat. Suratnya begitu singkat. Bapak, aku telah berdosa kepada Bapak. Dan jika Bapak ingin menerima aku kembali, aku akan pulang. Berikanlah aku satu tanda. Taruhlah satu bendera putih kecil di pohon yang besar di belakang rumah kita. Kalau aku kembali dan melihat bendera putih kecil yang tertancap di salah satu ranting pohon besar di belakang rumah kita, itu tanda Bapa menerima aku. Dia kirim surat ini dan dia naik satu kereta api untuk menuju ke tempat atau di rumahnya. Dalam perjalanan itu dia begitu gelisah. Dan kegelisahannya itu pun membuat seorang bapak di sampingnya curiga. Ada apa dengan anak muda ini? Satu saat bapak yang tua ini menegur anak ini. Nak, aku lihat kamu begitu gelisah. Ada yang bisa aku bantu? Dia menengok orang tua ini dan dia mulai menceritakan kisahnya. Pada intinya dia berkata, sekarang aku pulang walaupun aku berdosa, tapi aku telah menulis surat kepada bapakku. Taruh bendera putih kecil di pohon besar di belakang rumah kita sebagai tanda Bapa menerima aku. Perjalanan kereta pun melaju begitu kencang. Tetapi mendekati satu stasiun kereta, rupanya sebelum stasiun kereta itu, rumah dari anak muda ini ada di kompleks itu. Biasanya mendekati sebuah stasiun, kereta mulai melambat. Pada saat kereta mulai melambat, ternyata sudah dekat dengan rumahnya. Dia menunduk ke bawah. Dengan begitu tegangnya dia sampaikan pesan kepada bapak tua ini. Aku minta tolong. Tolong lihat kalau ada bendera putih kecil di pohon besar di belakang rumah kami.
Dan bila itu ada berarti Bapakku menerima aku. Dia tetap merunduk sementara kereta melambat. Orang tua ini melihat ternyata betul ada pohon besar di belakang satu rumah. Ketika perasaan anak muda ini, dia berpikir mungkin ini kita sudah berada di kompleks rumah itu. Dia mulai berkata kepada orang tua ini, apakah engkau sudah melihat ada bendera putih kecil di pohon besar itu? Bapak itu berkata, aku tidak melihat kalau pohon itu ada bendera putih kecil. Anak ini menangis. Dia meraung menangis dalam kereta itu. Tapi bapak yang tua ini menepuk punggungnya dan berkata, "Nak, memang aku tidak melihat bendera putih kecil di pohon besar belakang rumahmu. Tapi yang aku lihat, pohon besar itu telah dibungkus oleh kain putih yang besar. Sementara kereta sudah berhenti, anak ini langsung turun dari kereta dan berlari menuju ke rumah di mana bapaknya. Dari jauh, dia melihat bapaknya duduk di bawah pohon. Ketika bapaknya mengangkat wajahnya, dia melihat anaknya datang. Bapaknya berdiri dan berlari merangkul anak itu. Ternyata bapaknya telah begitu sabar menanti kapan anaknya pulang. Saudaraku, cerita yang sederhana ini memberikan kita satu gambaran betapa Tuhan sedang menunggu kita dengan penuh kesabaran. Bila saja engkau ingin datang kepada Tuhan, sampai saat ini yang masih menunggumu. Kalau engkau telah jauh dari Tuhan, mari berbalik. Mari kembali kepada Tuhan. Mari serahkan hidupmu kepada Tuhan. Karena Dia yang sudah rela berkorban untuk kita. Menyerahkan hidupnya, menyerahkan nyawanya untuk kita. Haleluya. Tuhan menolong kita. Tuhan memberkati kita. Responi kasih Tuhan yang besar untuk kita. Hiduplah dalam kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan baik bagi kita. Mari kita datang, kita bertobat, kita percaya kepada Tuhan. Haleluya. Dia sabar terhadap kita. Dia tidak ingin satu orang pun binasa. Tapi Dia mau supaya kita bertobat. Kita percaya kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang sangat mengasihi kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran-Mu bagi kami. Oh haleluya. Puji Tuhan. Bertobatlah dan balik pada Bapa. Dia tunggu kau dengan kesetiaannya. Tuhan setia
kepada Tuhan. Responi kesabaran Tuhan bagi kita. Dia sementara menunggu kita untuk datang. Dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Terima keselamatan yang dari Tuhan. Terima pengampunan yang dari Tuhan. Haleluya. Oh, marilah pada Terima kasih, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau Engkau memberikan kami kesempatan sampai hari ini, biarlah kesempatan ini kami dapat menangkapnya dengan baik. Biarlah kesempatan ini, waktu ini adalah waktu yang Tuhan untukkan bagi kami. Kami mau kembali kepada Tuhan apabila kami telah berdosa kepada Tuhan. Karena kasih-Mu adalah kasih yang hebat. Kasih yang menerima kami apa adanya. Kasih yang memulihkan kami. Kasih yang mengampuni kami. Kasih yang rela berkorban untuk kami. Dan kasih yang menerima kami apa adanya. Terima kasih ya Tuhan. Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah menyempurnakan semua program keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami boleh mendengarkan bagian firman Tuhan. Dan biarlah kesempatan ini adalah kesempatan yang indah bagi kami. Hari ini kami akan menerima pelayanan perjamuan Tuhan. Engkau sudah mati bagi kami. Engkau rela menderita bagi kami. Hidupmu telah Engkau serahkan sebagai korban yang berbau harum di hadapan Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau disakiti karena kami. Tubuhmu menderita karena kami. Dan darahmu dicurahkan untuk menebus kami. Membebaskan kami dari kutuk dosa. Terima kasih Tuhan. Berkatilah pelayanan ini. Berkatilah roti dan anggur ini. Yang adalah lambang tubuh dan darahmu. Ketika kami makan. Ketika kami minum. Kami dikuatkan. Kami diberkati, kami disehatkan. Haleluya. Iman kami dikuatkan. Rohani kami terus menjadi teguh dan kuat di dalam Engkau. Terpujilah namamu. Kami bersyukur buat firman-Mu. Kami menyambut pelayanan perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil akan dibagikan pelayanan ini, kita nyanyi salibnya, salibnya. Yesus
Mari kita angkat roti di tangan kita. Kita dengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Haleluya. Mari kita makan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat tubuh yang disakiti karena Kami. Haleluya. Kami berbahagia melalui tubuh yang disakiti ini. Kami disehatkan. Kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari angkat tempat minuman ini. Dengarkan lanjutan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Haleluya. Dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, oleh darah Yesus yang suci, darah yang mahal yang ditumpahkan di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Engkau membayar hidup kami dengan harga yang lunas. Yes. Kami telah ditebus oleh darah-Mu. Kami menjadi orang-orang percaya kepada Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang telah Engkau tebus. Dan kami bersyukur untuk semuanya. Kami berbahagia di dalam Tuhan. Karena kami telah beroleh keselamatan, oleh kematian, bahkan oleh kebangkitan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk pelayanan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Berapa banyak engkau yang diberkati dengan firman Tuhan dan dengan perjamuan kudus. Mari lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewati. Amin, haleluya. Berkat Tuhan menjadi bagian kita semua. Amin. Saya rindu lagi menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara semua yang ada di rumah, dimanapun engkau berada. Apa kabarmu hari ini? Luar biasa. Sebab Yesusku Dasar, hebat, dan luar biasa. Immanuel, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja. Amin, amin, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi sambil Bapak Ibu saudara sekalian mempersiapkan persembahan, mari sama-sama memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masa laluku dan timpas saudaramu. Amin. Semua gagalku hari terus olehmu.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya, segera kita akhiri ibadah ini. Dan sebelumnya saya akan menyampaikan pengumuman untuk kita. Jangan lupa hari Kamis malam jam 7 dan juga setiap hari Minggu jam 8 pagi. Ibadah ini Tuhan menolong kita, dan jangan lupa himbauan pemerintah kita. Tetap jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tinggal di rumah bila tidak ada kepentingan yang mendesak. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Amin. Dan kita akhiri ibadah ini. Terima kasih, kami bersyukur Kau telah memberkati ibadah kami hari ini. Kami berdoa bagi seluruh jemaat GPDI Immanuel dimanapun mereka berada, baik yang ada di kedua desa Rerer maupun di luar desa ini, bahkan di luar daerah sampai di luar negeri. Berkatilah seluruh jemaat, rumah-rumah tangga kami hidup berbahagia. Sehat-sehatkan kami, berkati segala usaha-usaha jemaat Tuhan. Dan lindungi kami siang dan malam. Jauhkan kami dari mara bahaya, celaka, kuasa kegelapan, sakit penyakit, gangguan tangan orang jahat, roh-roh jahat, perkara-perkara dosa, hal-hal yang merugikan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa kami, negara kami, negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat yang ada dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Mianga sampai Pulau Rote diberkati oleh Tuhan. Terutama Tuhan, kami berdoa, luputkan kami, luputkan bangsa kami dari serangan virus corona. Tuhan tolong kami Tuhan. Haleluya. Engkau proteksi kami dengan kuasa-Mu. Dan kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Berikanlah hikmat yang baik untuk mengambil langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan untuk kepentingan kemajuan bangsa dan untuk kesejahteraan, keamanan, kenyamanan masyarakat yang ada di bangsa ini. Kami berdoa buat Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi
Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Haleluya. Menteri Kabinet Puji Tuhan. Kerja, bahkan semua jajarannya, lembaga-lembaga tinggi negara, termasuk DPR, MPR, DPD, Polri dan TNI, juga diberkati oleh Tuhan. Yesus. Para gubernur dan wakilnya, Haleluya. wali kota dan wakilnya, bupati dan wakilnya, Haleluya. Amin. sampai kepada pemerintah yang ada di kecamatan, kelurahan, desa. Tuhan berkati, berikan mereka pertolongan, berikan mereka hikmat dari Tuhan, dan jaga mereka, sehat-sehatkan mereka juga. Terutama kami berdoa Tuhan, bagi para dokter dan juru rawat Tuhan, yang sedang berjuang untuk Tuhan merawat orang-orang tertentu yang positif terdampak dengan virus ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati mereka dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kearifan. Dan Tuhan melindungi mereka semua, bahkan kami semua. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Bersyukur kami akhiri ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita di sorga. Kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Kita tetap taat dan setia kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di dalam surga, amin. Haleluya. Immanuel. Ku imani dan aminkan Engkau Tuhanku yang sanggup. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Allah turut bekerja, mengerjakan hal yang besar. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Allah turut bekerja, mengerjakan hal yang besar. Saat ku angkat tangan, ya Tuhan turun tangan, membela dan menolongku. Saat ku berserah penuh, tangannya berkuasa mengangkatku. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, mendatangkan kebaikan. Tuhan bekerja, Tuhan bekerja, Allah turut bekerja, mengerjakan hal yang besar.